warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa istiqomah ke masjid untuk sholat subuh dan mengikuti kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholat subuh kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf ini tadi lupa membawa kacamata. Kalau ada yang bawa tapi ukurannya 1,5 atau 2 nggak apa-apa, dipinjamkan untuk sementara, tidak selamanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang konflik dalam perspektif Islam atau pandangan Islam. Karena dalam kehidupan kita ini sering terjadi konflik ya dalam kehidupan kita, baik itu konflik yang dialami oleh 2 orang atau lebih dengan keluarga, masyarakat, negara atau bangsa. Seperti contoh sekarang itu bangsa Palestina dengan negara Palestina dengan bangsa Israel. Saya katakan bangsa Israel karena Israel itu ada di mana-mana. Kalau Israel itu Amerika kecil, Amerika itu Israel besar. Artinya Amerika dan Israel sama saja. Maka mengapa banyak negara-negara yang tidak berani membela Palestina? Ya karena di belakang itu ada Amerika. Seperti anak kecil kenapa kamu tidak berani dengan anak kecil itu? Karena di belakangnya anak kecil tadi ternyata ada bapaknya yang lebih besar, sehingga nggak berani dengan anak kecil lagi. Nah, konflik itu seperti yang saya
menjaga lisannya. Kalau sekarang lisan nggak begitu berlaku ya, diwakili oleh tangan. Kalau sudah pegang HP itu memangnya khusyuk apa itu? Satu keluarga itu khusyuk, bapaknya khusyuk, ibunya khusyuk, satu ruangan tapi mereka tidak ada komunikasi karena mereka pegang HP. Sampai ada anaknya kecil jatuh itu bapaknya hanya memutus saja, foto cepat kirimkan ke ibunya, bu, dulu anakmu tidur. Kemudian ibunya balas, dulu mau apa, itu masih biar-biar Pak, padahal anaknya itu sudah nangis kepecil itu. Saling membalas WA saja, itu gambaran saja. Maka yang sibuk itu tangannya, yang sibuk itu tangannya. Maka sering mengatakan HP itu setan gepeng. Bentuknya kecil, gepeng, tapi pengaruhnya luar biasa. Ada suatu kelas yang murid itu jumlahnya 30, nggak ada gurunya tuh anteng Pak. Nggak, anak orang nggak ada gurunya kok nggak rame kelas. Ternyata semuanya pegang HP, main game. Nah itu konflik. Berarti kan sekarang kalau konflik sosial, nah konflik itu kalau terjadi, yang tadinya teman itu menjadi lawan. Makanya ada tadinya lawan teman politik sekarang sudah menjadi lawan politik. Nah itu karena terjadi konflik. Kenapa dulu itu mendukung, dulu itu teman, sekarang menjadi lawan? Itu karena mesti terjadi konflik. Dua kelompok atau dua orang itu. Yang tadinya cinta itu bisa menjadi benci kalau terjadi konflik. Yang tadinya itu selalu bersama-sama itu bisa berpisah karena konflik. Dulu sebelum konflik, kalau ada orang A ini mesti ada yang B ya. Kemana-mana runtang-runtung ya. Dan selalu dekat, kelihatan kayak perangko, kalau orang mengatakan gitu. Tapi setelah terjadi konflik menjadi berpisah. Yang tadinya senyum, sapa, salam, itu bisa menjadi merengut, bersengut, nyaprut, metutut. Kalau sudah terjadi konflik, ketemu itu bisa innalillahi. Tadinya itu alhamdulillah, sepika-sepiki, sekarang itu sudah innalillahi. Mau ke kamar kecil karena kebelet pipis itu balik Pak, nggak jadi karena ketemu orang yang dibenci tadi karena konflik tadi. Akhirnya terpaksa pipis ning got. Mau naik lift itu juga nggak jadi ya karena ketemu orang itu. Akhirnya naik tangga sampai membus-membus. Ketemu di jalan pun juga berpisah. Ternyata pisah jalan itu malah buntu jalannya. Akhirnya balik lagi. Itu karena konflik, sudah terjadi konflik seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi konflik seperti gambar yang saya tayangkan, mungkin karena perbedaan warna partai yang didukung atau warna bendera yang didukung, maka hubungan yang tadinya itu erat, akrab, itu menjadi retak. Seperti gambar itu kan gambar retak nih, keretakan. Kenapa terjadi keretakan seperti itu? Karena konflik. Rumah tangga yang tadinya sudah dibangun, ini sudah sampaikan belum Bapak? Belum ya. Rumah tangga yang tadinya itu sakinah mawaddah warahmah itu bisa retak karena terjadi konflik antara suami dan istri. Ya kalau konfliknya sekali, kalau berkali-kali itu repot. Tapi aneh, ada keluarga yang mengeluh, saya itu sering konflik, nggak pernah rukun, jarang rukun ya, dengan suami atau istri, tapi anaknya 5. Konflik saja itu anaknya 5, minta rukun bisa 10-15 tuh anaknya. Nah itu konflik apa ya? Maka, nah kalau sudah seperti itu kita biarkan,
yang terjadi nanti adalah perkelahian, ya, perkelahian. Maka kalau nanti konflik itu dibiarkan, yang terjadi adalah perkelahian, permusuhan antara satu dengan yang lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, atau negara satu dengan negara yang lainnya, atau bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Itu kalau dibiarkan. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang konflik ini? Nah, kita pahami dulu ya, konflik itu adalah perpecahan internal. Bagaimana kita mengetahui bahwa di internal itu ada konflik? Komunikasinya buruk, komunikasinya tidak baik. Ya, yang tadinya cinta menjadi benci, yang tadinya suka menyapa sudah kemudian diam, yang tadinya bersama-sama menjadi berpisah. Itu karena itu tandanya bahwa komunikasinya itu kurang bagus. Komunikasinya kurang bagus. Seharinya biasanya WA itu bisa 10 kali, 50 kali WA-an. Nah, sekarang kemudian WA-nya jadi diblokir. Kalau terjadi konflik. Nah, menurut pandangan Islam sesuai dengan surat Ali Imran ayat 103 sampai 115 sampai 5, itu konflik itu dilarang berarti. Dilarang dalam Islam konflik itu. Kita mulai dari 104, enggak saya tulis di sini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang saya merah, wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Janganlah itu artinya larangan. Dilarang dalam Islam itu konflik. Dilarang dalam Islam itu bercerai-berai. Itu mohon dipegang teguh. Maka Nabi itu bagaimanapun permasalahan yang dihadapi selalu menghindari konflik Nabi itu, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Bahkan dengan musuh itu kalau bisa enggak terjadi konflik. Tapi karena Nabi itu selalu diserang oleh musuh, maka Nabi itu mempertahankan diri, mempertahankan agamanya, kehormatannya dengan berperang karena diserang sama musuh itu. Maka pernah ketika perang Badar itu kan Nabi nggak siap berperang, kemudian diserang dengan jumlah dan perlengkapan perang yang musuh itu lebih siap daripada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah Allah itu menolong Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan menurunkan 3.000 malaikat kepada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad gak melihat dan sahabatnya itu malaikat itu, tapi musuhnya melihat tuh. Nabi Muhammad ini kok begitu banyak prajuritnya, nggak tahu bahwa yang terlihat oleh musuh itu adalah malaikat-malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu nggak senang konflik dan menghindari konflik karena Nabi itu adalah mengajarkan kasih sayang. Maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, Nabi itu selalu menghindari konflik. Contohnya nih dalam keluarga. Nah, seperti yang sebelumnya sampaikan, Nabi itu pernah pulang ke rumah terlalu malam. Istrinya Aisyah itu sudah tidur. Ketika diketuk pintu, nggak dijawab dan nggak dibukakan pintu. Sampai 3 kali Nabi mengetuk pintu, Ibu Aisyah tidak membukakan karena sudah tertidur. Nah, Nabi itu kan dalam kisah itu rela tidur di teras, membuka sajadahnya kemudian tidur di teras. Mudah-mudahan bahwa Darussalam juga begitu. Nanti ketika pulang malam sudah dingtong bolak-balik, sudah dibel, nggak ada yang membukakan, jangan tidur di pos, jangan tidur di teras masjid, tapi tidur di teras rumah. Ya, tapi syaratnya seperti Nabi loh ya, tidurnya dengan ikhlas, tidak memendam dendam, awas dibuka nol. Kemudian setelah pagi
sampai pagi hari Bapak. Biasa kan keluarga Nabi itu ketika pagi sebelum subuh itu bangun untuk sholat tahajud. Ibu Aisyah itu melihat Nabi itu belum pulang, pintu masih terkunci. Maka kemudian dibukalah pintu itu oleh Ibu Aisyah dan didapatkan Nabi itu tidur di teras. Ibu Aisyah itu kira-kira marah atau menangis karena menyesal. Kalau ibu juga begitu, ya, menyesal menangis. Pak ngapunten Pak, kalau mboten bakan lawan apa nang biaya yang metro mulai itu. Beda nanti kalau ibu-ibu pengajian Darussalam insya Allah begitu lemah lembut ngapunten Pak sambil menangis megang kakinya bapaknya dan minta maaf. Sama dengan Ibu Aisyah juga begitu. Apakah Nabi marah? Tidak. Meskipun tidak dibukakan pintu dan harus tidur di teras rumah, tidak marah Bapak Ibu. Ya, sama sekali lagi dengan Bapak-bapak Darussalam ini. Enggak akan marah. Wajahnya tetap enggak berubah. Senyumnya masih tetap, enggak hilang. Ya, bicaranya tetap halus lembut, tidak ngegas. Dan mengatakan, bukan kamu Aisyah yang bersalah, tapi saya yang bersalah. Mboten Nabi saya bersalah, enggak, aku yang bersalah. Oh Masya Allah. Apa terjadi konflik Bapak Ibu? Tidak, karena semuanya berebut salah, tidak berebut benar. Itu cara menghindari konflik. Yang sering terjadi konflik itu kan orang rebutan benar dan sibuk menyalahkan orang lain. Nah itu akhirnya terjadilah konflik. Ayat yang 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Jangan seperti orang yang suka berselisih itu orang Bani Israel. Makanya Palestina itu nggak pernah sepi dari konflik selama masih bertetangga dengan Israel. Karena Israel itu hobi, bukan senang, hobi konflik, bahkan hobi membunuh. Itu orang Israel. Jadi kalau sekarang tuh kata PBB ya, dalam setiap 10 menit itu ada satu anak Palestina yang terbunuh. Setiap 10 menit. Maka sudah 4.000, hampir 5.000 lebih anak-anak Palestina yang mati dibunuh oleh Israel. Sehingga berita itu mengatakan perdana atau menteri pendidikannya Palestina itu mengumumkan tahun depan sekolah tutup karena semua muridnya mati. Itu kekejaman Israel. Maka jangan mengikuti sifatnya, perilakunya Israel seperti itu. Lalu apa hukumnya? Lalu bagaimana kalau kita itu melihat terjadinya konflik baik pribadi seseorang, 2 orang, atau satu keluarga, atau satu kelompok, atau satu organisasi, atau satu negara dengan negara yang lainnya? Dalam Islam itu wajib hukumnya kita mendamaikan. Ya, wajib mendamaikan, jangan mengompori, tapi mendamaikan. Mengompori itu yo jane sampean wingi dikono, aku yo krungu dhewe kok. Nah itu namanya enggak mendamaikan, tapi ngompori. Itu namanya mengompori. Maka dalam Islam itu dalam mendamaikan ini boleh Bapak Ibu, berbohong itu boleh. Aku bingung, enggak sampean enggak ngono, sampean orang itu enggak gitu. Enggak nilainya sampean. Enggak, wong seneng ya sampean. Padahal enggak seneng. Padahal nilainya benar itu. Itu boleh berbohong untuk mendamaikan. Termasuk dalam peperangan itu boleh berbohong, itu namanya siasat perang, enggak apa-apa. Siasat perang. Kelihatannya Hamas pergi dari Palestina padahal sembunyi, itu kan namanya siasat. Namanya siasat.
Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau berselisih atau konflik, maka damaikanlah antara keduanya. Didamaikan. Wajib Pak Bung, ini perintahnya mendamaikan. Ini ayat yang sangat populer. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nabi menggambarkan saudara itu seperti satu tubuh. Jika sebagian tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya itu gerges, panas dan gak bisa tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah kesandung nih. Kesandung jempolnya luka, mungkin sampai cuil kukunya ya. Yang sakit itu jempolnya, tapi yang gerges seluruh tubuh. Yang gerges seluruh tubuh. Saya pernah sakit parah. Saya ingat itu 3 kali. Ya, 3 kali seingat saya. Kecuali yang nggak ingat, saking seringnya mungkin. Satu pernah jatuh, patah tulang pundaknya. Kuku saya, paha saya tertancap ranting pohon sampai tembus. Itu nancep. Itu ketika saya SMP kelas 3. Jadi kan cuma motong saking gede sampean Pak. Itu pulang ujian hari pertama ya, ujian sekolah itu. Lihat kakak kok naik pohon jambu, saya ikut naik. Ternyata ranting yang saya pegang itu patah, kemudian saya jatuh. Itu jam 4 sore. Untung nggak jatuh ke sebelah selatan, itu sumur. Saya masuk sumur, jatuh ke utara. Itu ranting pohon yang baru dipotong itu kan lancip ya. Nah itu yang nancep di kaki saya. Sakit 4 kali sakit itu. Yang kedua hepatitis A, itu nama katanya sakit hati gitu. Hepatitis A itu kronis akut. Yang sakit kan hatinya, namanya liver atau hepatitis. Tapi yang sakit itu seluruh tubuh Bapak Ibu, sewakit semua. Makanya ketika sampai di UGD, saya itu jalan. Itu UGD gak mau menerima pasien yang masih bisa jalan ke UGD. Sampai yang sakit saya, sampai nggak sakit. UGD itu dikatakan masuk UGD diterima itu ketika gawat darurat. Gawat itu hitungan menit, darurat itu hitungan detik. Sampai bisa melakukan kok dengan UGD. Saya balik lagi Bapak Ibu ke mobil, kemudian turun lagi supaya dicarikan kursi roda. Akhirnya bisa diterima UGD. Tiap kali isu UGD. Lalu dokter pun tidak percaya kalau saya sakit. Bahkan sampai direkturnya itu ya, direktur rumah sakitnya itu nggak percaya. Saya mau juga ke rumahnya. Pak Bambang ikut pulang ke rumah saya periksa sendiri. Sampai nggak apa-apa. Saya itu sakit kuning Pak. Melihat wajah saya, kulit saya. Lihat tembok ini, nggak salah itu kuning ya. Kuning itu seperti ini. Nggak percaya dokter ini. Kemudian saya kasih pengantar saja ke lab. Hasil lab itu mengatakan bahwa saya sakit hepatitis kronis akut, kronis akut. Wah, memang sakitnya nemen, segera ke rumah sakit. Ini tekanan nggak percaya. Itu apa itu? Sakit, akhirnya dokternya bingung mencarikan rumah sakit. Itu sakitnya liver, hati, tapi yang sakit itu seluruh tubuh. Maka ketika di UGD saya ditanya, kamu sakit apa? Sakit semua. Jadi sakit yang paling sakit itu adalah sakit semua. Bukan sakit mata, bukan sakit kaki, bukan sakit gigi, tapi sakit semua. Nah itu Bapak Ibu, ketika yang sakit itu sebagian tubuh, semuanya ikut merasakan sakit, bahkan gak bisa tidur. Begitu juga dalam persaudaraan ya, dalam persaudaraan. Kalau di Palestina itu saudara-saudara kita dianiaya, dibunuh oleh orang-orang Israel,
maka jangan heran jika seluruh umat Islam di dunia ini kemudian rame-rame membela Palestina sesuai dengan kemampuannya. Termasuk jamaah Darussalam ini mengumpulkan dana untuk Palestina. Alhamdulillah kemarin pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sudah menyerahkan dana Palestina itu 10,3 miliar. Kota Malang urutan kelima mengumpulkan 605,5 juta. Yang tertinggi itu Lamongan 1 M, berapa, kemudian kota Surabaya, dan selanjutnya kota Malang itu peringkat kelima mendapatkan penghargaan karena mengumpulkan dana kelima besar dari 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Saya ikut menyaksikan kemarin. Bapak Ibu bahagia, itu contohnya, contoh Islam itu bersaudara. Kemudian kenapa Islam itu, kenapa kita dilarang konflik? Perlu diingat Bapak Ibu, konflik itu dosa besar. Berselisih, berpecah belah itu, bermusuhan itu, bahasa perwantoronya itu tukaran, itu dosa besar. Dosa besar. Ini dalam surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok. Nah, salah satu diantaranya terjadi konflik itu diolok-olok, mengolok-olok, ngilokno. Maka kita kalau melihat sesuatu yang tidak kita senangi, yang kita benci, satu hal yang tidak boleh kita lakukan, mengolok-olok atau ngilokno, mengilokkan itu tidak boleh. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nampak mengilokkan gitu. Mengolok. Coba, karena kata Allah gini, bisa jadi ya kamu yang dianggap orang yang kamu olok-olok itu adalah lebih baik daripada kamu. Coba jenengan persani orang anak-anak kecil yang sedang tukar. Temannya yang nukari tadi mengatakan, kamu jelek. Mengatakan satu katakan kamu jelek, kau elek. Nanti teman yang diilokkan tadi itu kan membalas. Ternyata yang diilokkan itu lebih jelek daripada yang diolok-olok tadi. Kau elek dewe, elek cepet kelek, besok melek tuwe. Oh, mantap betul kan ya. Ternyata jeleknya lebih banyak daripada yang diilokno tadi. Itu kata Allah begitu. Gak usah kita mengolok-olok. Apapun alasannya gak boleh. Karena mungkin wajahnya, karena ekonominya, karena status sosialnya gak boleh. Semuanya itu adalah makhluk Allah, saudara kita. Maka kita tidak boleh mengolok-olok seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, hukumnya haram, dosa besar. Maka yang berikutnya ya, ini pesannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadz dzanni, artinya berprasangka. Makanya dzan artinya berprasangka. Bersangka, berprasangka. Prasangka itu kan belum tentu seperti apa yang kita sangkakan itu. Namanya masih berprasangka. Pra itu kan sebelum menyangka ya. Belum tentu orang itu seperti yang kita sangka, yang belum kita sangka. Nah, berprasangka buruk saja itu dosa. Nanti kalau yang jadi presiden ini akan seperti ini, namanya prasangka. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini nanti kalau yang jadi ini akan seperti ini, yang seperti ini itu jelek. Prasangka yang jelek itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Di dalam Al-Quran ini nggak boleh. Nanti kalau yang itu ini akan seperti ini, itu namanya prasangka. Nggak boleh. Sebagian prasangka itu adalah buruk. Orang datang ke rumah lo paling mau beli utangannya, masa dibuka lawangi. Itu namanya prasangka. Pada datang ke situ tuh ngantar berkat syukuran. Akhirnya balik, ya Allah betul kata bukan olawang, ternyata ketemu berkatnya.
prasangkanya adalah saling pinjaman. Kalau terjadi, nah sekarang ini Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab konflik? Nomor satu ini populer, viral, tentang benturan-benturan politik. Saya kemarin ikut ngaji politik di Surabaya. Narasumbernya Ketua Pimpinan Pusat, Sekretaris, dan Bu Siti Zuhro, ya, pengamat politik itu. Intinya gini Bapak Ibu, kalau di Muhammadiyah itu tidak akan menyampaikan dukungan ke salah satu calon, 3 calon itu. Istilahnya Pak Sekung, ya, Sekretaris Umum itu seperti minum obat, ya, di obat itu ketiga-tiganya diberikan, silahkan dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Nanti di sini ada kecerdasan dalam berpolitik, Tapi kalau dalam hal calon legislatif, calon DPR, maka orang Muhammadiyah harus mendukung warga Muhammadiyah apapun partai politiknya. Itu kesannya begitu. Kalau perlu jangan hanya mendukung suara, mendukung dana nggak apa-apa. Biar jadi, ya, biar jadi. Dan nanti nggak jadi, kamu jadi gimana? Membuat banner saja nggak punya dana. Ini mencalonkan bonek kok bodoh nekat. Enggak punya dana, juga jamaah urunan. Ini ada salah satu jamaah Darussalam yang mau mencalonkan anggota DPR dari partai apa saja, enggak masalah. Yang penting warga Muhammadiyah itu didukung. Orangnya kasihan Pak, punya dana. Di mana-mana sudah banner itu terpasang, tapi jamaah kita enggak punya urunan membuatkan banner. Betul apa Bapak Ibu? Betul apa? Kemarin kesannya begitu, enggak apa. Ya, bahkan kalau perlu didukung biar jadi, sehingga nanti kalau jadi kan kita punya jamaah atau warga Muhammadiyah yang duduk di legislatif. Itu nanti bisa, meskipun kita bukan anggota DPR, karena kita punya warga Muhammadiyah di DPR itu, nanti kita bisa berpesan program kepada mereka biar diperjuangkan. Meskipun Muhammadiyah, ya, itu tidak berpolitik, tapi karena punya warga Muhammadiyah yang anggota DPR, yang ada di menteri dan sebagainya, itu bisa mengajukan program-program kepada pemerintah. Kenapa dulu rencana dari Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan yang akan menghilangkan pendidikan di undang-undang atau sistem pendidikan itu enggak jadi karena Muhammadiyah protes. Termasuk melalui anggota dewan yang ada di dewan itu, anggota yang ada di dewan itu. Jadi kita Bapak, pentingnya begitu, bukan nanti setelah jadi akan dapat apa enggak, tapi nanti biar kita itu bisa mengusulkan program kepada pemerintah karena kita punya wakil di anggota dewan. Bapak ingin bahagia, itu konflik ya. Dan persani sekarang sudah banyak terjadi konflik karena politik. Nah pesannya begini, jangan terlalu fanatik ketika kita mendukung seseorang. Ya. Habib Syah itu kan juga begitu di YouTube-nya itu berpesan begini, jangan terlalu fanatik. Apalagi fanatiknya tadi sampai menjadikan konflik karena sama-sama fanatiknya. Apa sih yang kamu peroleh kalau kamu fanatik itu, katanya Habib Syah. Apakah orang yang kamu dukung itu menjadi kamu akan dapatkan uang? Ya nggak dapat apa-apa. Yang pahit seperti ini, nggak akan jadi, nggak dapat apa-apa. Artinya jangan terlalu fanatik. Apalagi fanatiknya tadi sampai terjadi konflik, istri sampai nggak suku-sukuan dengan suaminya karena beda pilihan. Mertua berkerangan sama menantunya hanya karena beda pilihan. Jamaah yang biasanya mesti turun tanggung karena beda pilihan akhirnya nggak mau bareng ke masjid. Itu jangan terjadi seperti itu karena terlalu fanatik. Penolakan terhadap perubahan.
dikaitkan dengan politik juga ya. Karena ada yang salah satu paslon itu yang kemudian semboyannya perubahan. Bagus perubahan itu ke arah yang lebih baik, itu bagus. Apa contohnya Bapak Ibu? Sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kan masyarakat kafir, masyarakat Mekah itu ya, kafir Quraisy itu kan masih menyembah pada berhala, menghalalkan segala cara. Nah, kemudian Nabi Muhammad diutus kan untuk memberikan perubahan. Yang tadinya menyembah berhala, ya supaya akidahnya benar, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya mabuk itu kalau orang-orang kafir Quraisy itu seminimal sehari 5 kali itu mabuk. Itu kalau kita itu kan paling baru sebulan sekali pas bayaran. Kalau orang kafir Quraisy itu katanya Ustaz Abi Hidayat itu mabuk itu minimal sehari 5 kali. Belosor itu minimal sehari 5 kali mabuknya. Maka ketika ayat larangan mabuk, khamr itu, orang-orang Islam itu kemudian waktu itu, makanya jangan heran ketika ada ayat yang mengatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, karena ayat seperti surat An-Nisa. Karena dulu betul ada sholat itu ada yang masih mabuk, sehingga baca surat Al-Kafirun kan bulan nggak ketemu nih. Wala antum ma'buduna ma'budullah. Nah itu kan nggak bisa selesai itu, karena masih kondisi mabuk. Maka ketika diharamkan, khamr itu haram, najasun najis, perbuatan setan. Maka kemudian umat Islam itu yang dulu ketika buka kulkas Pak, minuman itu ya khamr. Kalau di meja-meja itu ada minuman bukan kiumas, itu khamr. Maka kemudian umat Islam itu sami'na wa ta'na, semua khamr itu ditumpahkan di got-got, maka got-got saat itu mengalir dengan deras khamr-khamr itu karena semua membuang khamr-khamrnya. Nah itu perubahan yang dilakukan Nabi dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka menerima begitu saja? Tidak. Mereka itu kan menentang. Bahkan konflik berkepanjangan. Sampai terjadinya Fathul Mekah itu karena terus terjadi konflik terus. Karena tidak mau terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Sama Bapak-bapak kalau melihat di masyarakat kita masih banyak kemaksiatan. Orang yang nggak sholat supaya sholat itu kira kemudian mudah langsung sholat, enggak. Nggak usah ngurusi wong liya. Misalkan sholat kok dewi. Aku nggak sholat nang rokok kok dewi kan bisa. Ya. Padahal Bapak Ibu kalau saya tanya ya, jenengan pilih masuk surga dengan terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Saya tanya sungguhan ini. Jenengan pilih mana terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Kan terpaksa masuk surga. Jenengan ini ngaji ini dikira sukarela, banyak yang terpaksa loh ini. Iya, ada ya ke masjid itu ngantuk-ngantuk ya terpaksa ke masjid karena pengen masuk surga meskipun terpaksa kan. Dan nuruti sukarela, lebih senang tidur di rumah, iya kan? Masih di rumah sekarang itu minum kopi sampai tulinan HP daripada mendengarkan pengajian sih nggak jelas kan gitu. Ya karena kita meski apa-apa ingin masuk surga meskipun terpaksa. Mari kita maksakan diri ke masjid ngaji biar masuk surga. Ini nggak gitu, masya Allah. Manusia itu saya naik diri kalau nggak dipaksa. Egoisme berlebihan. Fir'aun itu kan egois. Ya, sehingga konflik dengan Nabi Musa itu karena egois. Semua rakyatnya dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Itu kan egois. Ya, kalau nggak taat dibunuh. Makanya egoisnya Fir'aun. Sampai membuat peraturan pemerintah Fir'aun, siapapun punya anak laki-laki yang lahir kan harus dibunuh. Kalau orang yang nggak egois itu nggak bisa seperti itu. Karena pengen berkuasa seumur hidup. Itu kan Fir'aun. Kemudian yang keempat, berlaku tidak adil. Penguasa yang tidak adil. Penguasa yang tidak adil itu istilahnya itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang kecil rakyat yang mencuri pisang karena lapar itu tertangkap itu bisa 6 bulan tahanan dan nggak ada potongan itu.
karena nggak bisa bayar. Ternyata potongan itu ada bayarannya. Itu nego-nego. Saya punya saudara yang sekolah di Lowaru itu nggak ada potongan, karena setiap ditawari potongan kan bayarnya sekian, entah dipotong berapa, sebulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian. Nah untuk makan saja nggak bisa untuk membeli potongan. Beli potongan tempe nggak apa-apa murah, potongan tahanan ya mahal. Makanya ada istilah kalau Indonesia itu, kalau negara Arab sana mencuri, negara Islam mencuri, ada yang mencuri kan potong tangannya, kalau membunuh potong lehernya. Kalau Indonesia kan dipotong tahanannya. Enak tuh Pak. Potong tahanan. Dulu ada yang diponis seumur hidup, setelah balik jadi berapa? Potong kan 20 tahun. Potong itu dihukum mati ya, setelah itu banding seumur hidup, banding lagi 20 tahun, banding lagi 2 tahun. Pokoknya wani biro. Perampasan hak orang lain. Rempang dulu kan konflik. Kenapa? Karena merasa penduduk Rempang itu dirampas haknya. Saya sudah ada di pulau ini sebelum Indonesia merdeka. Kenapa sekarang harus saya meninggalkan pulau ini? Akhirnya terjadilah konflik. Alhamdulillah selesai, termasuk Muhammadiyah. Dan NU itu sepakat akan pemerintah itu menghentikan keinginan untuk mengosongkan pulau itu. Alhamdulillah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian saya berjati saja pemaksaan kehendak. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kota Mekah itu kan diserbu oleh tentara bergajah. Raja siapa Pak? Raja Abraha. Abraha itu kan memaksakan kehendak ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha ini punya proyek sendiri. Proyek namanya proyek gereja, dilapis emas, menoranya lebih tinggi daripada menara Masjidil Haram. Kalau zaman Darussalam wisata ke situ, lihat pucuknya menaranya gerejanya Abraha ini kopiah bisa lumpur semua, saking tingginya. Ya, saking tingginya. Tapi ternyata bangunan yang semegah dan sebagus itu tidak menarik masyarakat untuk datang ke situ. Tetap berbondong-bondong ke Mekah, ke Ka'bah. Akhirnya kan memaksakan kehendak. Kalau begitu, salah satu jalan yang terbaik adalah Ka'bah harus dihancurkan. Itu namanya pemaksaan kehendak. Ya terjadi konflik. Nah, yang konflik kan Abraham melawan Allah. Allah kok dilawan gitu. Ya, Allah kok dilawan. Maka Allah hanya mendatangkan burung-burung kecil namanya Babil itu, tapi mencengkeram batu-batu panas dari neraka. Ketika dijatuhkan langsung bolong gitu kan. Kalau kena tubuhnya gajah, gajahnya langsung bolong. Kalau dijatuhkan ke tubuhnya manusia langsung bolong. Digambarkan dalam surat Al-Fil itu kan seperti daun yang dimakan ular, bolong-bolong, semuanya mati. Itu konflik. Sekarang fikih konflik saja. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Pertama, bersatu dalam akidah. Kalau sudah akidahnya sama, apapun partai politiknya, apapun alirannya, apapun madhabnya, itu adalah saudara. Coba lihat. Enggak usah ditanya ketika kita bersaudara itu sampai terawih berapa rakaat? 11 kasih tawis sampai sholat itu libur. Itu namanya bukan saudara. Ya, enggak saudara karena masih mempunyai syarat. Pokoknya ditanya sampailah agamanya Pak Islam sudah sampai saudara saya karena satu akidah. Enggak usah ditanya macam-macam. Atau apa ya? Pokoknya satu, semua umat Islam itu adalah saudara, apapun partai politiknya, apapun madhabnya, apapun organisasinya, pokoknya satu sesama umat Islam itu adalah saudara. Dua, berjamaah, jangan meninggalkan jamaah dalam beribadah. Kalau nanti Bapak Ibu bepergian jauh dari Darussalam, di sana semua masjid musola, kalau subuh kunut, kalau tarawih itu 23, jenengan ke masjid atau enggak? Ke
ke masjid. Jangan hanya karena di situ waktu Pak semuanya kumpul ya Pak, semuanya 23. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Tetap berjamaah dalam ibadah. Tasamuh dalam khilafiyah. Tasamuh toleransi itu kalau kita punya supaya bisa berjamaah, supaya kita bisa bersatu, kalau kita tasamuh, punya sikap toleransi. Saya ingat dulu nama Kiai Haji Zainuddin MZ itu, perbedaan itu seperti pilihan makanan. Kalau di terasnya Masjid Darussalam ini dihidangkan rawon, soto, pecel, bayangkan aja, masa medit membayang rokok medit. Enggak usah, dibayangkan aja, ada rawon, ada soto, ada empal, ada sate, ada steak, kemudian ada pecel, ada orang-orang yang memilih pecel dan orang-orang jadi lokno, kok sampai nono sing enak, ono rawon, ono soto, ono empal, kok pilih pecel gitu. Ya Allah, itu pilihan Bapak Ibu. Itu namanya kesenangan. Kesenangan. Lalu enggak ada rawon, enggak nama danpal saja tensinya 150. Ya. Panjenengan paksa damel rawon itu napa 200 nanti. Ya dulu darah muda, sekarang sudah darah tinggi. Dulu jiwa muda. Dulu senyumnya manis, sekarang darahnya yang manis, sehingga kencingnya manis. Dulu senyumnya manis, sekarang kencingnya yang manis. Ya jangan dipaksa. Itu namanya pilihan. Itu namanya tasamuh toleransi. Ihsan dalam bermujadalah. Bermujadalah itu berdialog nih. Berdialog, berdebat itu dengan cara yang baik. Jadi mulai biar kita bisa sholat. Suruh katanya kalau itu nggak boleh langsung sholat. Fatona dalam bersiasat ini, Fatona itu cerdas dalam berpolitik, siasatnya politik. Maka gini Bapak Ibu, ketika kita berpolitik, satu memilih pilihan. Berpolitik itu kan demokrasi kan pilihan yang memilih. Kalau ketiga-tiganya baik, semuanya baik, maka dikatakan orang cerdas itu jika memilih yang terbaik dari yang baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau semuanya jelek, pilihlah yang jeleknya sedikit. Ya, pilih yang jeleknya sedikit. Dan yang penting harus pilih, tidak boleh golput. Harus begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kalau ada pilihan itu Islam dan non-Islam, di dalam surat An-Nisa itu surat berapa? Wajib hukumnya memilih pemimpin Muslim, haram hukumnya memilih pemimpin non-Islam. Mohon prinsip itu dibangun. Mulai dari pilihan RT sampai pilihan presiden, orang Islam wajib dipimpin oleh orang Islam. Haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Itu yang menyampaikan Allah, ini bukan ekstrim ekstrim. Tapi begitu Pak, dan nanti kalah. Islam itu tidak, Allah itu tidak akan menanyakan pilihan manusia menang atau kalah. Enggak. Yang ditanyakan Allah, kamu milih siapa? Kamu milih apa? Kenapa kamu memilih ini? Nah gitu. Bukan menang atau kalah. Jadi cerdas itu bukan pilihan kita menang atau kalah, tapi prinsip tadi, yang terbaik, yang jeleknya sedikit, yang muslim, jangan non-muslim. Karena menang dan kalah itu qadarullah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus menggunakan kecerdasan. Santun dalam bermuamalah, santun. Kemudian istiqomah dalam berdakwah, mau ngaji tetap istiqomah terus diadakan. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, yang terakhir kesimpulannya, konflik itu dilarang dalam Islam. Mahal tidak konflik, ya, karena mudorotnya lebih banyak daripada manfaat. Kalau terjadi konflik, marilah kita selesaikan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat.
wahlul